Dan Dokti berharap hari ini masyarakat Indonesia, kalau Dokti sih sebenarnya merasa sebagai seorang wanita ya, yang sedih banget kalau misalnya berada di posisi Mbak Sandi ataupun Mas Gilang, orang tua ya, yang dimana anaknya bisa disumpahi cacat ya, yang diduga dilakukan oleh seorang Syahrul ini. Kenapa Dokti datang ke sini sebagai seorang wanita? Meskipun Dokti belum dikaruniai seorang anak, tetapi jika berada di posisinya Mbak Sandi tuh, dalam kondisi hamil tapi melihat komenan yang seperti itu yang dilakukan oleh saudara Syahrul, itu benar-benar melukai hati seorang wanita dan ibu-ibu. Jadi kalau sampai ada yang masih belain Syahrul, bayangin deh kalau anak kalian disumpahi cacat begitu. Menurut Nanti iya, banget itu. Dan ini kalau misalnya lolos aja, nggak adil ya, nggak adil banget gitu. Karena akan jadi pembiaran dan nanti jadi kebiasaan buat yang lainnya juga, seenak-enaknya membusukkan karakter seseorang. Gue diakuin ahli hukum ya. Makasih lo ya, akhirnya ada yang ngakuin gue ahli hukum. By the way, gue lagi mules nih bang, lu mau lihat kayak gue nggak? Tapi lucu juga sih gue dibilang membelot. Lu tau nggak sih arti membelot berdasarkan KBBI itu artinya pindah haluan. By the way, kapan kita pernah setim ya bang? Sampai-sampai gue dibilang pindah haluan. Terus soal bayaran, perasaan gue kagak pernah, belum pernah deh kirim nomor rekening gua ke siapa-siapa. Apa gua kirim nomor rekening gua ke lu aja kali ya? Tapi kalau ada yang mau bayar gua soal edukasi hukum sih kagak apa-apa ya, masa gua tolak sih? Guru aja digaji, pengacara aja dapat bayaran ya kan? Dosen dapat bayaran juga ya kan? Tenang aja bang, gua kagak marah kok, gua kagak mau ngajak ribut juga. Cuman ya kadang lucu aja sih ya, opini yang gak sejalan langsung dicap bayaran. Santai aja sih, yang penting kan logika tetap jalan. Iya, kita semuanya sudah menyaksikan seperti apa vonis yang diberikan kepada Adrena Isajega oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Tentu vonis yang dijatuhkan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara selama 5 tahun, berarti terpotong setahun 6 bulan. Nah, namun dalam putusannya itu saya menilai bahwasanya putusan yang diberikan oleh hakim majelis ini kepada Isajega itu selaras dengan tuntutan jaksa penuntut umum terkait dengan pemerasan. Padahal kemarin itu hakim ini pun sempat mencecar beberapa saksi terkait dengan pemerasan agar bisa memberikan kesaksian atau keterangan itu yang objektif bukan subjektif atau berasumsi atau beropini begitu, memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui langsung, bukan menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan oleh si pelapor. Nah, pengacara Isajega ini sempat mengunggah di Instastory-nya akan mengajukan banding, namun di luar persidangan Isajega menyatakan bahwasanya percuma untuk mengajukan banding. Dia mengatakan kepada pengacaranya seperti itu karena ini bukan markas saya, ini bukan wilayah saya. Tahu ya, apakah nanti putusan Isajega ini, keputusannya ini berubah, yang akhirnya dia akan mengajukan banding, karena ini masih perlu waktu nih, ada waktu yang diberikan nih untuk memutuskan mengajukan banding apa enggak begitu ya. Harapannya sih semoga banding aja gitu ya, supaya diuji kembali nih materi-materi di persidangan tingkat awal ini, pengadilan tingkat awal ini, agar diuji kembali lagi nih di pengadilan tingkat atas seperti itu. Tidak usah juga kalian pada giring-giring opini, kok nggak kesana, mau ngapain kesana, mau ngapain kalau kita sudah tahu akan bagaimana, kan mau ngapain. Pertama, aku pernah kesana itu karena aku mensupport sebagai orang yang kenal, dan pada saat itu memang kebetulan pas Oki bersaksi, aku hanya mengingatkan Oki kalau bersaksi sesuai apa yang terjadi, kan sudah bersaksi sesuai apa yang terjadi, gitu aja sih, karena aku kenal Oki ya. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih adil lah. Kalau aku mah nggak mau komentar yang terlalu kok begini kok begitu, ya sudah terjadi, mau dibilang apa ya. Mudah-mudahan dikasih Isajega bisa menjalani hukumannya dengan baik dan bisa melakukan upaya-upaya hukum lainnya tentunya gitu kan, ini negara hukum. Kalau tidak sesuai harapan ya enjoy aja, inilah Indonesia.
Kalian masih beli produk mereka, guys. Memang benar-benar dah lo. Emang benar ya, netizen tuh gampang banget ngelupain, gampang banget maafin orang itu. Dikasih gimmick-gimmick agama dikit langsung dimaafin itu. Sia-sia tuh perjuangan doktif. Belum lagi teman-teman yang lain, ada yang itu sindikat lah, ada yang dibully lah, ada yang diserang lah akunnya, ada yang mau dibajak lah akunnya, ada yang dibilang boti lah segala macam. Kalian masih beli produk mereka. Kacau kalian. Iya, gue tahu omset udah turun sangat-sangat drastis. Tapi masih em-eman loh sebulan. Nih, yang spesial sambal. Masih segini sebulan. Nih, skincare mualaf. Masih segini juga sebulan. Yang bener aja kalian. Nih, yang si abu-abu. Masih em-eman juga kan sebulan. Kalian yang bener aja deh. Segampang itu kalian lupain. Kalian udah ditipu sama produknya. Kalian lupain gitu aja. Nggak habis pikir gue. Maksud gua di luar sana banyak alternatif brand lokal lain yang lebih murah, yang lebih gacor, yang lebih mantap kualitasnya. Ngapain? Dokter detektif, saya pribadi. Perasaan kemarin kok sok keras, Kak. Misalnya Kok sekarang melempem? Sok petenteng. Giliran ditantang kayak ayam sayur. Di belakang bacotnya luar biasa. Gua gebok lu. Gue apresiasi sih, lu berani minta maaf sama doktif secara langsung maupun dari video kayak begini. Gue acungi jempol, tapi ya namanya proses hukum harus berjalan ya kan, ya kita ikutin aja ya kan. Kemarin Dr. Andreas dan Dr. Detektif dipertemukan di Bareskrim Medan guna untuk memenuhi undangan dari laporan Dr. Detektif untuk melakukan gelar perkara karena Dr. Detektif tidak terima dirinya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus UU ITE atas laporan Dr. Andreas. Karena menurut Dr. Detektif dirinya tidak melakukan penyerangan kehormatan Dr. Andreas. Lantas apa yang Anda lakukan selama ini? Membuli bukanlah salah satu tindakan penyerangan kehormatan seseorang. Gimana itu dokter? Nah, dari hasil gelar perkara tersebut, akhirnya Dokter Detektif harus menerima kekalahannya, yaitu menjadi tersangka dalam kasus UU ITE yang dilaporkan oleh Dr. Andreas. Mana ini tim penyerangan dari pengikutnya Niki Bull? Jangan lupa ya masuk ke live stationnya Miss Gossip untuk melakukan penyerangan, karena di live stationnya Miss Gossip ada skincare penghempasan flek, ada skincare pengglowing wajah. Tunggu apa lagi? Jangan sampai Niki Bull keluar kalian belum glowing loh. Tidak ada penyebab ya, berarti dia mengakui dia menyuap. Hah, gimana nih? Aduh, kalau udah sama Tante Emma Waroka ini cerita nggak habis-habis ya. Jadi ini dia menanggapi atau mereact ya percakapan atau statement dari Dr. Reja yang menjawab pertanyaan awak media beberapa waktu yang lalu, yang Dr. Reja mengatakan terkait dengan pemerasan yang diplesetin menjadi penyuapan, dan dia mereact di situ mengatakan, oh berarti dia mengakui dong kalau dia menyuap. Enggak, bukan seperti itu konsepnya Tante, bukan. Aduh. Tante sebenarnya sudah pernah mendengar rekaman percakapan Mail dan Dr. Reja yang sudah beredar luas di sosial media nggak sih? Udah pernah dengar nggak sih? Aduh, gimana sih mau jelasinnya lagi? Aduh, Tante. Padahal kan dalam percakapan itu Mail sudah bilang, gini dok, kalau misalnya Dokter Reja mau NM itu tidak speak up, ya udah Dokter Reja kasih aja dia makanan, istilahnya seperti itu. Kalau misalnya Dokter Reja mau NM itu berada di site-nya Dokter Reja, ya udah untuk menutup mulutnya NM itu, mulutnya itu mahal dok, mahal. Dia kan bilang begitu. Nah jadi kalau misalnya Dokter Reja mau NM untuk tidak speak up, ya udah
dokter aja kasih aja dia uang seperti itu. Cuman aku masih nggak enak nih dok kalau misalnya mau nyebutin nominal. Tapi nggak apa-apa nih ya dok ya, kalau misalnya aku nyebutin nominal nggak apa-apa ya, beneran ya. Ya udah gini aja, dokter kasih aja dia udah 5M. 5M. Nah, tante juga udah dengar kan seperti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwasannya ada sebesar 4 miliar yang sudah berpindah, ya, sudah berpindah, yang mana 4M itu 2M transfer dan 2M cash. Nah, mungkin masih kurang 1M lagi. Lu, tante gimana sih? Greget.